Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu masih menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, hingga kini kepolisian masih memanggil sejumlah orang untuk bersaksi. Kemarin Selasa pagi, ketiga saksi utama kasus pembunuhan Vina yakni Pramudia, Okta dan Teguh mencabut BAP-nya karena mengaku sempat berbohong lantaran diancam penyidik di Polda Bandung, Jawa Barat. Dan mengapa kasus ini begitu rumit pemirsa? Kita akan membahasnya bersama Wakil Sekjen Peradi, Bapak Jutek Bongso, selaku kuasa hukum dari 3 orang saksi Pramudia, Okta dan Teguh. Dan juga ada Bapak Sugeng Teguh Santoso, selaku Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi, Ya, kita Mas langsung. Bayu, Mbak Dian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di iNews Today. Kita ke Bapak Bongso Pak terlebih dahulu. Pak, ini bagaimana hasil pencabutan BAP ketiga saksi kasus pembunuhan Vina kemarin di Polda Bandung? Baik, selamat pagi Mbak Dian dan Mas Bayu. Perlu kami sampaikan dulu kronologi secara singkat bahwa Dewan Pimpinan Nasional Pradi di bawah Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan menerima permohonan untuk perlindungan hukum dari salah satu anggota kami yang notabene selama ini menangani perkara tersebut di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Di dalam pelaksanaannya kami mengundang wawancara kepada keluarga terpidana dan juga saksi yang terlibat di dalamnya, sehingga atas permohonan Ibu Titin, kami Dewan Pimpinan Nasional Pradi menugaskan tim, membentuk tim oleh Ketua Umum, dan saya sebagai Wakil Sekjen DPN Pradi menjadi salah satu koordinator tim oleh karena kejadian ada di Bandung dan kebetulan saya salah satu berdomisili di Bandung dengan teman-teman. Jadi kami yang menangani. Mbak Dian, dapat kami sampaikan bahwa mereka bukan mencabut ya. Ini perlu kami klarifikasi. Mereka bukan mencabut tapi memperbaiki BAP pada tahun 2016. Saat itu kami melihat sesudah mereka berbicara dengan kami ada hal-hal yang mereka rasa perlu diperbaiki. Oleh karena pada saat tahun 2016 mereka menyampaikan itu, ada yang mengaku ditekan, ada yang mengaku diintimidasi, di bawah umur dan tidak didampingi dan sebagainya, dan mereka mengaku tidak menceritakan seperti apa yang sebenarnya terjadi. Itu fakta yang mereka aku kepada kami. Sehingga ketika datang kepada kami, kami tanya bahwa apakah betul-betul ini kalian mau bersaksi, ya saksi itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, yang dirasakan, dan tidak lebih dan tidak kurang dari situ. Iya katakan iya, tidak katakan tidak, itu yang kami sampaikan. Ya. Oh iya, gitu kira-kira Mbak Mas Bayu dan Mbak Dian, sehingga mereka itu tergerak. Saya bilang kenapa tergerak? Mereka tergerak rupanya ingin memperbaiki keadaan karena ini menjadi korban kenyataannya. 5 terpidana ya yang dituntut hukuman mati dan divonis hukuman seumur hidup, mereka nyatakan bersama-sama dengan mereka pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, di jam ya di pukul 19 kurang lebih sampai pagi pukul 04, bahkan ada yang sampai pukul 07. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, kalau betul mereka itu adalah bersama-sama kurang lebih 10 orang, ya kan, berarti kan tidak mungkin melakukan pembunuhan di TKP di area lain. Apa yang disampaikan itu tentu ini menjadi pertanyaan. Kira-kira begitu. Jadi kemarin itu mereka memperbaiki keterangan mereka. Mereka menyatakan memperbaiki. Kira-kira begitu. Ya. Pak Bongso, berarti bukan mencabut tapi memperbaiki, dan alasannya karena tahun 2016 silam ini mereka ini karena merasa diancam. Lalu apakah mereka juga mengatakan pada Pak Bongso bercerita seperti itu, ancaman-ancamannya bentuknya seperti apa, Pak? Ya, karena mereka di bawah umur, yang mereka sampaikan itu adalah bahwa mereka tidak paham satu secara hukum. Kedua, ya mereka ini kan kuli bangunan ya, kuli bangunan yang notabene secara pendidikan dan apa segala macam, ya mereka tidak banyak paham lah tentang hukum, ya kan? Jadi mereka sampaikan saat itu ya kami mangut saja apa yang diarahkan. Ditakut-takutilah oleh penyidik, katanya kalau Anda tidak cerita sesuai dengan fakta yang
diarahkan, ya Anda bisa terlibat. Kira-kira begitulah ya. Ya, baik. Selain itu. Ya, kita ke Pak Sugeng terlebih dahulu Pak, nanti kita lanjutkan lagi, kita ke Pak Bongso. Pak Sugeng, ini apa Bapak ngelihatnya gimana sih kok kasus pembunuhan ini yang dari 2016 ini carut marut banget gitu. Bapak ngelihatnya kinerja polisinya yang salahkah dalam penanganan kasus ini atau harusnya bagaimana? Ada dua proses penyidikan yang berbeda ya, yang 2016 dan di saat ini ya 2024. Yang di 2016 itu saya menduga kuat terjadi peradilan sesat ya. Peradilan sesat yang terbangun sejak proses penyidikan. Karena penggunaan kekerasan, intimidasi, pemaksaan mengambil keterangan. IPW mendapatkan bukti ya, berita acara pemeriksaan dari pelapor Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana melaporkan tanggal 31 Agustus, diperiksa pukul 18.30 malam ya. Tetapi pada hari itu 8 orang tersangka sudah ditangkap. Kapan polisi melakukan pengumpulan barang bukti ya untuk bisa menetapkan 8 tersangka? Ini pasti main tangkap ya. Tetapi memang menyedihkannya dalam sistem peradilan kita prakteknya ya. Jaksa dan hakim tidak memfilter kerja penyidikan. Ini yang harus saya sampaikan. Ya, tidak memfilter. Kepekaan hakim sebetulnya di ujung proses ini keadilan pada hakim. Hakim-hakim kita adalah hakim-hakim yang lelah, tidak cermat, ya abai pada kepekaan situasi keadilan yang dihadapi di ruang sidang. Jadi harusnya Apalagi gimana Pak? Kalau dari rekomendasi Pak Sugeng, harusnya seperti apa kinerjanya pada saat hakim itu? ketika mendengar ada tersangka mencabut BAP ya, kemudian ketika dia memeriksa berita acara Rudiana tanggal 31 Agustus, kepekaannya harus bekerja sama seperti jaksa ya. Diperiksa tanggal 31, laporan tanggal 31, ditangkap 8 orang tanggal 31. Ini nggak benar. Praktek-praktek seperti ini tidak benar dan sering terjadi. Ya, oleh karena itu ini yang harus diperbaiki. Oleh karena itu Propam kan sedang melakukan audit. Ya. Tetapi audit oleh Propam ini hanya akan menyasar kepada dugaan pelanggaran. Sementara tentang keadilan bagi 8 orang itu nasibnya tergantung di PK. Nah, kalau kasus penyidikan yang sekarang ini profesional ya, semua pihak dimintai keterangan. Ya. Nah, perdebatannya salah atau tidak sebagai tersangka belum tentu salah ya. Kalau penyidik menahan dugaan ada 2 alat bukti, tetapi kan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik harus diuji, difilter oleh jaksa peneliti dan juga ya di jaksa peneliti dulu perkaranya bisa naik apa tidak. Nah, kita berikan kebebasan kepada penyidik untuk memeriksa secara akuntabel, profesional dan menjunjung keadilan. Demikian. Iya, kasus ini carut marut terus berlangsung gitu ya. Dari 2016 ada 2 penyidikan yang berbeda yang akhirnya membuat kasus ini semakin carut marut. Lalu Pak Bongso, bagaimana upaya hukum dari Pradi sendiri untuk membela 3 saksi ini Pak Bongso? Jadi gini, Mas Bayu, keberadaan kami di sini adalah semata-mata demi kemanusiaan. Kami ingin menegakkan keadilan seperti Pak Sugeng tadi sampaikan, bahwa kewajiban kami selaku penegak hukum ya, yang berkecimpung dalam dunia hukum, kalau kami melihat ada penerapan yang kurang pas saat itu, ya kami mencoba secara hukum untuk menyelesaikan. Secara hukum jelas bahwa saat ini sudah ada putusan yang inkrah terhadap 7 narapidana yang dihukum seumur hidup dan 1 yang divonis 8 tahun dan sudah bebas ya. Ada yang menjadi persoalan ini masih ada 7 terpidana yang masih ada di dalam, yang kami yakini kalau memang itu betul mereka tidak ada di TKP. Dan saya mau cerita satu lagi nih nanti habis ini ya, ada 3 DPO ya, ada Peggy dan ada 2 ya, Andi dan Dani ya. Ini menjadi persoalan tersendiri lagi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cerita ini, dari keanehan-keanehan yang kami lihat. Sehingga kami berkeyakinan mari kita uji. Kami dalam rangka sekarang untuk mengumpulkan novum, bukti-bukti baru untuk
Kalau memang kelima terpidana, ya, karena ini baru 5 keluarga ya dari yang 7 keluarga terpidana seumur hidup yang datang kepada kami selain 4 saksi tersebut. Jadi kami hanya bisa berbicara mewakili 4 saksi ya, Teguh, Okta, Pram dan Sarifudin, ya, berikut dengan 5 keluarga terpidana ya yang satu paket dalam putusan 4 itu. Jadi kami berbicara hanya atas nama itu dalam rangka kami mencari novum, apakah bisa kami dapatkan. Ini sungguh aneh karena di dalam rangkaian surat dakwaan yang kami baca ya, itu disebutkan mereka bersama-sama melakukan, ya, bersama-sama ada 11 orang. 8 sudah dihukum, 3 DPO. Belakangan ditanggap 1 Peggy Perong, ya. Kemudian Andi dan Dani dihapus dari DPO dengan alasan bahwa keterangan para tersangka dan saksi yang ada tidak memenuhi dan bahwa diduga nama tersebut fiktif dan sebagainya. Ini yang kami dapatkan ya. Tetapi menjadi persoalan karena peran Andi dan Dani di dalam kasus ini sangat besar. Di dalam surat dakwaan, Andi dan Doni ini itulah yang dituduh memperkosa, kemudian dituduh juga membawa di dalam rangkaian itu membawa mayat dari Eki dan juga Novi kepada TKP ya, kepada TKP. Jadi ini sungguh menarik ya, sungguh menarik. Kalau ini mereka dinyatakan fiktif, berarti seluruh rangkaian cerita di dalam surat dakwaan menjadi berubah. Ya kan? Menjadi berubah. Nah, ini kami sedang mengumpulkan ya kira-kira kejanggalan-kejanggalan selama proses penanganan di awal tahun 2016 karena kami kan baru masuk dalam minggu ini ya. Kami baru masuk dalam minggu ini, kami lagi mengumpulkan bahan, bukti dan juga apa yang bisa kami lakukan. Itu kira-kira begitu, Mbak. Mbak. Tapi dari pihak Peradinya sendiri, Pak Bongso meyakini bahwa klien Anda memang diancam begitu? Ya, ini menurut pengakuan mereka begitu. Menurut pengakuan mereka, itu sebabnya nanti kita uji berdasarkan fakta itu, karena katanya mereka ada foto ketika mereka disiksa. Baik 5 terpidana ini pun, ini semua katanya mereka ada foto. Ketika dapat intimidasi, babak belur dan sebagainya, termasuk ada yang udah ditangkap ya, kemudian dibebaskan juga baru 1 bulan katanya itu hilang bonyok-bonyoknya katanya. Kami belum cek, belum lihat fotonya, belum dapatkan bukti itu karena baru hari keempat lah ini kami tangani. Jadi kami lagi mengumpulkan bukti-bukti yang valid, nanti kami akan hadirkan untuk menjadi novum ya. Kalau memang ini perlu kita perbaiki. Alangkah ironisnya kalau memang ini benar ya terjadi. Ya, maka pengadilan yang tadi Pak Sugeng ya sampaikan bahwa ini pengadilan sesat dan sebagainya, ya saya belum sampailah kepada ke sana, tapi kami ya mengatakan bahwa ini ada proses-proses yang betul-betul apa yang disampaikan Pak Sugeng itu benar gitu kan, bahwa dalam prosesnya itu seperti penanganan terhadap perkara anak di bawah umur itu kan harusnya mereka didampingi oleh pekerja sosial, orang tua atau kuasa hukumnya. Ini ada beberapa yang tidak didampingi selama pemeriksaan. Ini kan menjadi tidak benar, dan menurut hukum acara hukum pidana itu tidak bisa menjadi alat bukti atau kesaksian mereka berarti bahwa seluruh proses itu kalau dilanggar maka ini akan menjadi problem gitu kan di dalam seluruh proses hukum pidana. Begitu Mbak Dian dan Mas Bayu. Ya, Pak Sugeng, ini kan tadi Pak Sugeng juga berkatakan bahwa telah carut-marut lah kasus ini gitu. Lalu juga ini akhirnya lama nih untuk mengungkap pembunuhan gitu yang notabene-nya harusnya menjadi lebih mudah dibanding kasus-kasus yang lebih berat lainnya gitu. Sebenarnya siapa sih Pak yang harus disalahkan untuk menangani kasus Vina ini Pak? Mengungkap kasus Vina dan korban Eki ini bukan mudah, susah ya. Dengan mencari jalan yang mudah, makanya dugaan proses peradilan sesat terjadi. Mengapa susah? Karena ketika jenazah dan korban ditemukan yang masih hidup, itu tidak ada alat bukti yang punya kekuatan pembuktian langsung. Harus didalami, tetapi karena mau mudah, jadi diangkat aja sembarangan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Penegak hukum, ya, mulai dari polisi, jaksa dan hakimnya. Ini semua harus diperiksa oleh institusinya masing-masing. Jangan hanya polisi yang disalahkan, ya, karena kerja polisi diterima oleh jaksa.
jaksanya harus dieksaminasi, ya, hakimnya harus diperiksa, prosesnya harus didalami, supaya kita selalu mengingatkan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan hanya sekedar kemudian menyetujui kerja para aparat jaksa dan polisi, ya. Hakim ini juga, ini kuncinya di hakim. Nasib 8 orang dihukum seumur hidup, dosanya Anda yang tanggung loh, ya. Itu dosanya itu Anda yang tanggung gitu, ya. Oleh karena itu saya mendorong yang kasus yang Peggy ini percayakan kepada proses yang benar, ya, dan saya lihat Polda Jabar sangat terbuka, ya. Jauhkan penggunaan intimidasi dan kekerasan dalam memeriksa Peggy, berikan keleluasaan. Tugas polisi adalah sebagai aparat hukum, sehingga dokumennya selalu menyatakan pro justisia, demi keadilan, ya, bukan demi penghukuman, ya. Jadi begitu, ya, yang proses ini. Saya menduga 120 hari akan dilepas Peggy, ya, karena begitu buktinya nanti diuji. Kalau jaksa tidak menerima P21 dalam waktu 120 hari, Peggy harus dilepaskan. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu Bapak, kita doakan agar kasus ini dan tentunya hukum Indonesia selalu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Jutek Bongso, Wakil Sekjen Peradi, dan juga ada Ketua Indonesia Police Watch, ada Bapak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Selamat.